Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawarah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah pada siang hari yang berbahagia ini kita alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa menyelesaikan sholat duhur berjamaah, dilanjutkan dengan sholat gaib buat saudara kita, teman kita, rekan kita almarhum, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Bapak Dr. Haji Samsir. Semoga kita doakan beliau di alam barzahnya mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurahkan kehariban baginda alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Al-Ustadz Kiai Haji Aba Bahrun Rifai AG. Semoga Allah panjangkan umur, diberikan kesehatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah duhur yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita masih menghadapi wabah virus corona, dan kita tahu bahwa sebagai muslim meyakini bahwa tidak akan lepas kehidupan kita di dunia ini dengan namanya musibah. Sebab kita tahu bahwa ad-dunya makanul musibah, ad-dunya makanul ibadah. Jadi dunia ini dua tempatnya, tempat kita untuk beribadah, tempat juga datangkannya musibah. Sebagai muslim, bahwa kita taat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu beribadah. Dan sebagai muslim yang taat kepada Allah ketika menghadapi musibah, maka itu simpel saja bahwa itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sabar menghadapi musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita, kepada hambanya, maka ketika dia bersabar lulus dari ujian itu, maka akan meningkat derajatnya menjadi muslim yang muttaqin. Oleh karena itu, menghadapi musibah ini, pada kesempatan kultum singkat kali ini, saya ingin memberikan solutif agama terhadap musibah. Paling tidak saya sampaikan 2 poin saja. Pertama, perbanyak amal ibadah. Sebab dunia makanul ibadah, tempat kita berbuat dan beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang kita lakukan yang disebut dengan ibadah. Yang pokok adalah sholat. Perbanyaklah sholat, baik sholat fardu maupun sholat-sholat sunnah lainnya. Dengan sholat kita memohon dan berharap kepada Allah pertolongan, karena kita butuh Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum kita memohon pertolongan dari Allah, maka langkah utama yang harus kita lakukan adalah memperkuat, mempertebal dan memperbanyak adalah ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin pertolongan Allah datang kepada kita tanpa dibarengi, disertai, diawali dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah selain sholat yang harus kita lakukan adalah banyak-banyaklah kita bermunajat dan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita mendoakan untuk kesehatan kita, mendoakan untuk kesehatan keluarga kita, mendoakan untuk masyarakat, bangsa dan negara kita, baik secara personal kita lakukan berdoanya maupun secara massal, seperti yang kita lakukan tadi siang
dengan Zoom, berdoa bersama yang diselenggarakan oleh Sivitas Akademika Kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang diprakarsai oleh Bapak Rektor, kemudian dipimpin yasinan oleh Bapak Warek. Itu mendoakan kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan rekan-rekan kita, baik yang sudah meninggal, semoga dalam barjana mendapatkan rahmat dan ridha Allah, maupun saudara-saudara kita yang saat ini masih terpapar dengan wabah ini, mereka diberikan istirahat oleh Allah, semoga Allah sembuhkan dari sakitnya, kemudian bisa beraktivitas kembali di kampus kita yang kita cintai ini. Inilah salah satu sifat muslim yang selalu mendoakan kepada saudaranya. Kemudian banyak-banyaklah kita bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah setiap musibah yang Allah turunkan ini pasti tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh manusia. Kerusakan di muka bumi ini nampak itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Dhuharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu karena perbuatan kita. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang salah, yang tidak pernah salah. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang tidak pernah berdosa. Allah senang kepada orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah, kemudian bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai kepada orang-orang yang selalu bertobat. Maka dekatkanlah diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ketika banyak musibah-musibah, salah satunya wabah virus corona ini. Kemudian yang kedua, banyak-banyaklah kita bersodakoh. Kita tahu dalam agama kita bahwa sodakoh itu tadfaul bala. Sodakoh sesama muslim, maka itu dianjurkan sekali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik punya maupun tidak punya, kemudian dia melakukan infak dan sedekah karena Allah, insya Allah sedekahnya akan tadfa'ul bala. Jadilah orang-orang yang gemar memberikan bantuan baik secara harta maupun tenaga, pikiran dan lain sebagainya, sehingga itu semua akan mempermudah kehidupan kita baik secara personal maupun kehidupan kita secara massal. Kita lihat Allah berjanji dalam Al-Qur'anul Karim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang rajin infak dan sedekah didasari dengan takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya akan diberikan kemudahan, mudah urusannya, mudah dikabul doanya, mudah hajatnya dikabul, dan apapun yang kita inginkan insya Allah akan dipermudah oleh Allah, asal syaratnya salah satunya kita senantiasa rajin berinfak dan bersedekah. Selain pahalanya mengalir ketika kita kembali ke hadirat Allah, gitu sedekah akan menolak bala, bencana dan musibah yang akan datang kepada kita. Kalau masyarakat Indonesia ini rajin infak dan sedekah, yakinlah musibah ini akan diredam dan akan diambil lagi oleh Allah, ditukar dengan rizki yang luar biasa. Tapi sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil, koret, pelit, kikir, pedit dan lain sebagainya, maka kehidupannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau kita pelit, jangan-jangan kalau keluarga kita pelit, jangan-jangan kalau masyarakat rakyat Indonesia pelit. Ini adanya musibah karena kita harus introspeksi, karena mungkin kita masih ada dalam hati penyakit koret, bakhil, pelit alias kuman. Oleh karena itu bahagialah kita semua yang selalu Allah titipkan harta kepada kita, Allah titipkan tenaga kepada kita, Allah titipkan intelektual kecerdasan kepada kita, kemudian itu semua diinfakkan dan disedekahkan, yakinlah akan mendapatkan pahala yang luar biasa dan hidup akan diberikan kemudahan. Mudah-mudahan kita semua dengan dua solusi ini menghadapi musibah, meningkatkan ibadah kehadirat Allah dan meningkatkan infak dan sedekah, insya Allah bala dan bencana yang ditimpakan kepada kita, kepada keluarga kita, masyarakat bangsa Indonesia, insya Allah Allah cabut kembali dan Allah tukar dengan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sajalah
kultum duhur yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.